Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa kasus penembakan istri seorang anggota TNI di Semarang Senin pekan lalu kini semakin terang benderang. Korban rupanya sudah beberapa kali sebelumnya hendak dibunuh oleh sang suami. Kisah di balik penembakan seorang istri anggota TNI di Banyumanik, Semarang pekan lalu mulai terkuak. Otak alias dalang penembakan itu tak lain adalah suami korban, Kopda Muslimin. Kopda Muslimin hingga saat ini belum juga tertangkap. Dari pengakuan salah satu tersangka yang tertangkap beberapa hari lalu, terungkaplah bahwa Kopda Muslimin sudah berkali-kali mencoba membunuh sang istri. Bahkan ia pernah mencoba menyantet istrinya. Bahkan dari salah satu pelaku yang sudah kita periksa, bahwa suami korban telah memerintahkan, menyuruh saudara Babi tidak hanya melakukan penembakan. Jadi sebelumnya itu 1 bulan yang lalu, keterangan ini baru keterangan ya, belum kita cross check. Dia sudah memerintahkan Babi untuk meracun istrinya. Yang kedua, mencuri. Jadi pura-pura mencuri yang jelas targetnya istrinya itu mati. Kemudian yang ketiga, dia menggunakan santet. Tapi belum kita cross check kepada pelaku suami karena suaminya masih dalam pencarian. Salah satu pelaku yaitu Sugiono alias Babi adalah algojo yang disewa Kopda Muslimin untuk membunuh sang istri. Bahkan Sugiono pekan lalu diminta untuk menembak kepala korban. Disuruh nembak disuruh nembak sama siapa? Sama suaminya. Hah? Suaminya. Sama siapa? Suaminya. Suaminya. Rencananya seperti apa? Suruh nembak kepalanya. Tapi saya nggak mau. Kenapa nggak mau? Nggak tega. Kenal udah kenal. Langsung tengah ya, tak angkat gitu. Ini loh. Dari 5 pelaku penembakan yang ditangkap sepanjang pekan lalu, polisi juga mengetahui bahwa di hari H penembakan pada pagi hari, para pelaku mematangkan operasi mereka. Sekitar pukul 11:30 siang, para pelaku lalu melakukan penembakan. Pada saat tembakan pertama tak mematikan korban, Kopda Muslimin memerintahkan para eksekutor untuk melakukan tembakan kedua kali. Tembakan pertama menembus tubuh korban, sedangkan proyektil tembakan kedua bersarang di tubuh korban. Dari tembakan pertama disinyalir tidak mematikan, dia kembali ke posko yang sekitar 200 meter. Dapat instruksi dari suami saudara M untuk dilakukan penembakan yang kedua. Dari tembakan pertama tembus, di TKP kita temukan proyektil 1. Kemudian tembakan yang kedua disinyalir bersarang di tubuh korban yang sekarang diangkat. Jadi 2 proyektil kita amankan. Begitu korban tumbang dan dibawa ke rumah sakit, Kopda Muslimin mendampingi korban. Namun di rumah sakit pula, Kopda Muslimin menghubungi para eksekutor dan menyepakati pembayaran 120 juta rupiah untuk eksekusi hari itu. Pembayaran disepakati dilakukan di sebuah minimarket yang hanya berjarak beberapa ratus meter dari rumah sakit. Sebelum hari penembakan, Kopda Muslimin juga telah melakukan transaksi senjata api yang diduga rakitan sebesar 3 juta rupiah. Di rumah sakit, suami korban melakukan peneleponan kepada eksekutor dengan dilakukan untuk memperoleh transaksi uang hasil pelaksanaan kegiatan. Kemudian suami korban keluar di minimarket 300 meter dari rumah sakit, diberikan uang 120 juta sebagai bahan kompensasi dan telah dibagi oleh para pelaku. Banyak yang bertanya-tanya mengapa Kopda Muslimin setega itu terhadap istrinya. Jawabnya adalah perempuan lain di hati Kopda Muslimin. Motifnya punya pacar lagi. Jadi ada 8 saksi yang kita periksa, di antaranya saksi W itu pacarnya. Jadi pacarnya W itu sudah kita lakukan pengamanan bahwa dia sempat lari. Jadi yang bersangkutan lari setelah melakukan kegiatan ini
tetapi pacarnya tidak mau. Jadi motifnya itu, sehingga dia melakukan tindakan yang semacam ini, melakukan kegiatan yang tidak patut dan melawan hukum. Saat ini, polisi memburu Kopda Muslimin. Kapolda Jawa Tengah meminta tegas agar Kopda Muslimin segera menyerahkan diri. Upaya penangkapan dan pengungkapan kasus ini pun mendapatkan apresiasi dari Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman. Pada hari ini saya di Polda kaitannya akan memberikan penghargaan kepada 50 anggota Polda Jateng dan 24 anggota TNI Angkatan Darat gabungan dari Pusintelak dengan Denintel personel Polda 4 di Kota Borong. Penghargaan ini diberikan karena memang menurut saya begitu cepat mengungkap pelaku penembakan yang dilakukan oleh para pelaku yang hanya batas waktu 1 minggu relatif singkat semuanya terungkap. Karena telah melakukan tindakan upaya pembunuhan berencana, para pelaku yang telah ditetapkan sebagai tersangka diancam hukuman mati, penjara seumur hidup, atau paling lama 20 tahun penjara. Dari Semarang, Jawa Tengah, Didit Kordias, Teguh Joko Sutrisno, TV One mengabarkan.